Masih di akhlak terpuji, kita akan bahas hari ini di sifat ikhlas. Dengan mempelajari sifat ikhlas ini, anak Umi akan mengetahui apa itu ikhlas, kemudian akan menerapkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang hari ini hadir, angkat tangan. Kalau Umi nggak nampak, yang penting angkat tangan aja ya. Kita lihat nih, ikhlas adalah melakukan suatu perbuatan atau ibadah atau amalan soleh dengan hanya mengharap ridha Allah, bukan puja atau pujian dari manusia. Nah, misal begini, anak Umi kalau disuruh sama mama, misalnya disuruh sholat, Uco, sholat dulu kamu. Ya, itu sholatnya masih disuruh mama, atau karena harus mengisi laporan sekolah, atau sebetulnya ikhlas karena Allah. Nah, anak Umi jawab sendiri ya, biar anak Umi tahu dan merasakan apa sih itu ikhlas. Nah, begitu ya. Selanjutnya, dalil ikhlas itu bagaimana sih Umi? Dari mana? Dari surah Al-Ikhlas lah tentunya anak Umi. Seperti yang di pelajaran Al-Quran Hadis, kita kan membahas surah Al-Ikhlas ya. Nah, di surah Al-Ikhlas itu anak Umi boleh cek dari ayat 1 sampai ayat 4 ada nggak kata ikhlas? Coba kita baca ya. Kita sudah dengar surahnya dan tidak ada satupun yang mengatakan ikhlas. Artinya apa? Artinya ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas, yaitu surah yang dikatakan Al-Ikhlas tapi tak tertulis satu kata pun kata-kata ikhlas di situ. Karena hanya mereka yang ikhlas yang senantiasa berbuat tanpa menyebut keikhlasannya. Begitu anak. Jadi kata ikhlas ini ada juga hubungannya dengan kemandirian. Nah, penasaran nggak gimana sih orang yang ikhlas itu? Nah, orang yang ikhlas bisa dicirikan yang pertama, dia selalu mengharap ridha Allah. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang dia kerjakan, dan bagaimanapun tingkahnya itu hanya mengharap ridha Allah. Jadi dia nggak karena pujian, juga nggak karena imbalan atau karena sesuatu. Nah, seperti itu. Gimana ya? Kayaknya agak-agak lumayan ya kita, karena kita selama ini berharap, misalnya kalau kita belajar nih, Naomi kerjakan ya ini tugasnya, pasti Naomi berharap nilai. Iya, memang nilai itu motivasi, tapi selain itu motivasi tertinggi adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Naomi. Yang kedua, sabar, karena orang yang ikhlas ini akan banyak ujiannya, akan diuji ketulusannya. Maka dari itu dia harus sabar. Orang yang ikhlas sudah pasti sabar. Yang ketiga, selalu semangat. Kenapa? Karena dia mau melakukan semua hal yang itu diharapkan hanya ridha Allah tadi, maka dia harus semangat terus melakukan apapun. Kalau ada kecewa, ini namanya dia masih mengharap sesuatu, apakah itu pujian atau imbalan. Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas tadi anak ini akan membentuk anak Umi menjadi kepribadian ikhlas. Bagaimana sih Mi tipsnya Mi biar bisa ikhlas? Ada nih anak Umi. Baik anak Umi, kalau itu dilakukan, insya Allah anak Umi akan mendapat nilai-nilai keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya langsung saja kepada tugas. Tugasnya simple tapi harus dilakukan ya Naomi. Ini Umi bacain.
niatkanlah untuk melakukan sesuatu di rumah, kemudian lakukanlah dengan ikhlas dan tuliskanlah pengalaman kamu tentang yang Ana Umi lakukan tadi. Seperti itu, simple kan? Nah, boleh dikerjakan, kemudian seperti biasa dilaporkan ya ke Umi. Baik Ana Umi, sekian tadi pembelajaran kita tentang ikhlas. Semoga semua capaian kita tentang bagaimana ikhlas bisa tercapai ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.